Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gatek seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video sebelumnya, Lab 5 Part 1, kita sudah melakukan pengujian dari sisi klien A, klien B, dan klien C, yang mana di tiap-tiap klien sudah mendapatkan IP dari router. Klien A mendapatkan IP dari R1, klien B mendapatkan IP secara otomatis dari R2, dan klien C mendapatkan IP otomatis dari R3. Seperti yang sudah kita praktekin di video sebelumnya, Lab 5 Part 1. Pengujian yang kita lakukan di klien A ini, kita sudah dapatkan IP secara otomatis. Begitu juga dari klien B juga kita dapatkan IP secara otomatis, dan begitu juga klien C ini kita gunakan MikroTik juga sudah mendapatkan IP secara otomatis. Di sini kliennya Linux, di sini kliennya Windows. Jadi sengaja kita bedakan kliennya 3 klien dengan klien yang berbeda. Akan tetapi saat kita melakukan ping dari klien C ke klien B dan ke klien A belum bisa di video sebelumnya, karena ini kita belum tambahkan routing di tiap-tiap router, karena belum kita tambahkan routing di R1, R2, dan R3. Jadi yang akan kita bahas di video kali ini, Lab 5 Part 2 ini, kita akan coba menambahkan routing di R1, R2, dan R3, sehingga nanti klien A, klien B, dan klien C dapat terhubung. Untuk pertama kita akan tambahkan routing di R1, N, on, kemudian kita tambahkan di sini tujuan networknya pertama, ini networknya 192.168.20.0/24. Sekarang kita coba tambahkan network 192.168.20.0/24. Ini network yang digunakan oleh router 2, interface-nya Gigabit Ethernet 0/3, dan klien B. Ini networknya. Kemudian network yang menghubungkan antara R2 dan R3 di interface Gigabit Ethernet 0/1 dan Gigabit Ethernet 0/1 di R3. Networknya kita tambahkan 10.5.5.4/30 networknya. Kemudian network di jaringan, ini networknya di R3 dan klien C, networknya tambahkan 192.168.30.0/24 networknya. Kemudian network di R1 dan R2, networknya 10.5.5.0/30. Sedangkan untuk R1 dan klien A, networknya 192.168.10.0/24. Jadi di topologi jaringan ini kita sudah mengetahui network yang menghubungkan antara R1 dan R2, R2 dan R3, R1 dan klien A, R2 dan klien B, dan R3 dan klien C. Jadi tinggal kita menambahkan di tabel routing tiap-tiap router. Kemudian yang harus kita ketahui yang kedua, alamat NAC hop dari router yang kita gunakan. Jadi di sini ada R1, NAC hop-nya itu adalah ini IP-nya. Jadi di saat R1 ini
kita tambahkan tabel routingnya mau terhubung ke network yang menghubungkan R2 dan klien B. Ini networknya, ini destination kita yang berfungsi sebagai neck hop-nya ini. Jadi neck hop-nya, begitu juga tujuannya di sini antara R3 dan klien C, ini tujuannya, jadi neck hop-nya ada ini. Itu juga dengan menghubungkan R2 dan R3. Jadi langsung kita tambahkan di tabel routingnya R1. Jadi untuk penulisannya kita gunakan IP rute, kemudian kita tambahkan alamat tujuannya di sini. Ini tujuannya di sini 192.168.20.0, netmasknya karena slashnya 24 255.255.255.0. Kemudian neck hop dari R1 ini neck hop-nya. Jadi kita tambahkan tabel routing R1 ingin terhubung ke network 192.168.20.0. Kita tambahkan alamat 10.5.5.2, 10.5.5.2. Kemudian kita enter. Selanjutnya tujuan network antara R2 dan R3, kita tambahkan lagi IP rute 10.5.5.4 255 karena slashnya 30, jadi kita gunakan netmasknya 252. Neck hop dari R1 tetap sama 10.5.5.2. Kemudian untuk tujuan antara R3 dan klien C, kita tambahkan IP rute 192.168.30.0, netmasknya 30.0 255.255.0 10.5.5.2. Kemudian kita enter. Jadi kita tambahkan 3 buah tabel routingnya secara statik, karena yang menjadi tujuan dari komuter A ini nanti ada, pertama ini tujuannya network di sini, network yang menghubungkan R2 dan R3 dan klien C. Jadi kita sudah tambahkan 3 buah tabel routing. Sekarang kita berpindah ke router 2. Kita tambahkan tabel routing di router 2 and on. Di router 2 ini ada 2 tujuan. Jadi network yang menghubungkan R1 dan A dan R3 dengan C. Sedangkan network R2 dan R3 ini sudah terhubung. Jadi tidak perlu kita tambahkan tabel routingnya. Begitu juga dengan R1 dan R2. Di R2 ini sudah terhubung, jadi tidak perlu kita tambahkan tabel routingnya karena sudah ada tabel routingnya. Sekarang kita coba masuk ke R2. Pertama tujuannya ini, alamat neck hop dari R2 ini berarti ini. Oke. IP rute 192.168.10.0 255.255.255.0. Kemudian kita tambahkan neck hop berarti 10.5.5.1. Oh, di sini 255. Di sini kita terjadi kesalahan menambahkan IP address network. Tujuannya harusnya 10.0. Tambahkan IP rute 192.168.10.0.
yang benar 255, 255, 255.0, kemudian neck hopnya 10.5.5.1. Harusnya ini tidak ada kesalahan lagi, enter. Kemudian kita tambahkan tabel routing yang kedua. Tujuan kita untuk menghubungkan ke R3 atau ke klien C dari klien B. Tambahkan IP route 192.168.30.255.255.0. Neck hopnya berarti yang berseberangan dengan R2 ini berarti alamat IP yang ada di interface Gigabyte Ethernet 0/1. Jadi kita tambahkan IP-nya 10.5.5.6. Kita sudah tambahkan. Jadi di R2 kita hanya menambahkan 2 tabel routing yang menghubungkan. Jadi di saat klien B ini terhubung ke A, jadi networknya di sini. Kemudian begitu juga klien B terhubung ke C, network yang ada di sini. Selanjutnya kita akan tambahkan tabel routing di R3. Di R3 ini sama dengan R1. Kita akan menambahkan 3 buah tabel routing. COM terminal, kemudian IP route yang pertama ini kita tambahkan 192.168.20.255.255.0. Kemudian yang sebagai neck home-nya berarti 10.5.5.5. 10.5.5.5. Kemudian untuk tabel routing yang kedua di network yang ini, kemudian kita tambahkan tabel routing yang kedua IP route 10.5.5.0. Ini tujuannya. Kemudian tambahkan netmask 255, 255, 255, 252. Kemudian neck hop-nya berarti 10.5.5.5. Kemudian kita tambahkan tabel routing yang ketiga IP route 192.168.10.0, 255, 255, 255.0. Tambahkan neck hop-nya kembali 10.5.5.5. Selanjutnya kita akan coba melihat tabel routing di tiap-tiap router. Sekarang coba kita lihat di R1 terlebih dahulu. Untuk melihat tabel routingnya kita gunakan perintah show IP route. Di bagian ini kita sudah menambahkan 3 tabel routing statik. Di sini ada keterangan SSS statik. Ini yang kita tambahkan networknya 10.5.5.4/30, kemudian 192.168.20.0/24 via 10.5.5.2. Jadi untuk neck hop-nya sama, ketiga routing statik yang kita tambahkan. Begitu juga di R2, kita coba lihat show IP route. Di sini kita melihat ada 2 tabel routing statik networknya, sedangkan ini alamat neck hop-nya atau gateway-nya. Kemudian di R3 SH IP route kita tambahkan 1, 2, 3.
Sekarang kita coba uji dari klien A menuju klien C. Sekarang coba kita jalankan klien C. Ini IP dari klien C 192.168.30.11. Coba kita ping dari klien A, ping 192.168.30.11. Di sini kita sudah bisa melakukan ping. Di video sebelumnya kita belum bisa melakukan ping karena kita belum menambahkan tabel routingnya. Begitu juga ping ke klien B. Nih kita login lagi. ev@123. Di sini inet 192.168.20.11. Coba kita ping 192.168.20.11. Juga sudah bisa kita ping. Jadi klien A ping ke klien C dan klien A ping ke klien B sudah berhasil. Sekarang kita coba tes dari klien C menuju klien A, ping 192.168.10.11. Juga sudah bisa kita ping, kemudian ping 192.168.20.11. Di sini juga sudah bisa. Berarti dari klien C menuju klien A sudah bisa kita ping. Begitu juga dari klien C menuju klien B juga sudah bisa. Sekarang kita coba uji dari klien B. Ping, uji ke klien A 192.168.10.11. Ini sudah reply, sudah bisa. Kemudian kita coba ping ke klien C. Ping 192.168.30.11. Harusnya juga sudah bisa. Selanjutnya kita coba gunakan perintah tracer dari klien A menuju klien C. Tracer 192.168.30.11. Kita untuk melihat gateway yang digunakan saat klien A terhubung ke klien C. Sini kita masih menunggu proses tracernya. Sambil menunggu proses tracer dari klien A, kita juga gunakan dari MikroTik tool tracer traceroute. Di sini tool traceroute 192.168.10.11. Di sini sudah terlihat di klien C. Ini gateway yang pertama, gateway yang kedua, gateway yang ketiga. Berarti ada 3 gateway yang dilewati untuk sampai ke tujuan. Jadi dari klien C ini, gateway yang pertamanya bisa kita lihat. Ini gateway yang pertama, gateway yang kedua, dan gateway yang ketiga. Coba kita lihat apakah IP-nya sama. C ini 30.1, oke. 10.5.5.5 ini coba kita lihat dari MikroTiknya, kemudian 10.5.5.1 berarti benar. Kemudian kita lihat dari klien A juga 3 rute yang dilewati, 192.168.10.1. Ini rute yang pertama, rute yang kedua, dan rute yang ketiga, dan sampai ke tujuan. Sedangkan untuk menuju klien B dari C dan dari A, kita hanya butuh
2 gateway. Coba kita praktekin. Sini kita gunakan perintah tool traceroute 192.168.20.11. Jadi kita butuh 1 yang ini, kemudian yang 2 sampai ke tujuan. Jadi untuk praktek 3 router menggunakan 3 klien yang berbeda sudah berhasil kita praktekkan, dan apabila ada kendala buat teman-teman yang mencobakan, silakan teman-teman buat di bagian kolom komentar kira-kira apa permasalahan yang teman-teman dapatkan, dan kita coba selesaikan bersama apa solusi dari permasalahan tersebut. Sampai di sini dan menjelaskan bagaimana menambahkan routing statik untuk 3 buah router di perangkat router menggunakan simulasi FNJ. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum support channel Gatek, silahkan bantu supportnya dengan cara berikan like, berikan subscribe, karena subscribe itu tidak bayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.